Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau cerita bahwa di industri farmasi atau di ilmu farmasi sebenarnya kita sangat lekat dengan dua hal, namanya kompetisi dan komparasi. Seperti dulu misalnya kita mulai sediaan galenika, mulai belajar tentang obat itu diawali dari kita membandingkan. Kita melihat ada daun handelem, daun wungu yang bisa digunakan untuk apa nih? Nah, gitu kan. Ternyata dia bisa digunakan untuk ambeien karena wujudnya daun wungu itu mirip seperti ambeien, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kita membandingkan. Kita melihat ada satu benda tertentu gitu yang kemungkinan bisa digunakan untuk meningkatkan afrodisiak, meningkatkan vitalitas. Contoh seperti itu. Itu karena kita membandingkan, komparasi. Kemudian yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi itu kita membandingkan atau mengukur sesuatu dengan proses interaksinya dengan yang lain. Contoh begini, kita melihat ada histamin. Histamin itu penyebab gatal. Obatnya namanya antihistamin, kan begitu ya. Jadi contoh, ini ada reseptor gatal. Lalu ini ada histamin penyebab gatal. Dia masuk ke sini. Saya sering contohkan ini. Kalau udah seperti ini muncullah gatal. Nah, antihistamin itu dia berikatan dengan atau berkompetisi dengan si reseptor. Dia menjadi tutup ini. Dia berkompetisi dengan si reseptor ini untuk berinteraksi dengan si berkompetisi dengan reseptor untuk berinteraksi dengan si histamin. Maka antihistamin, si obat gatal, berikatan dengan si penyebab gatal. Dia sudah berikatan, maka dia tidak bisa masuk ke reseptor. Gatal hilang. Terus ada lagi yang berkompetisi. Siapa itu? Komplemennya kalsium. Kalsium ini akan berikatan dengan si dia kompetitornya histamin. Dia berikatan dengan si reseptor. Nah, suatu saat ketika terjadi gatal tapi tubuh kita cukup kalsium, maka histamin si penyebab gatal juga tetap tidak bisa masuk karena dia berkompetisi antara si kalsium dengan si histamin. Nah, kebayang hal seperti ini itu membuat seorang pasien itu paham bahwa dia minum obat boleh, tapi dia tidak tergantung pada obat karena obat itu akan memberikan efek samping. Tapi ketika dia mendapatkan pilihan alternatif selain obat, maka dia akan tidak tergantung pada obat-obatan karena dia juga fokus pada nutrisi. Sehingga dalam ilmu farmasi itu ada dua, terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Nah, ketika kita menjelaskan kepada pasien dengan bahasa yang sederhana, dengan ilustrasi yang nyaman, dengan praktik ya, maka pasien itu akan lebih patuh pada pengobatan. Itu intinya. Jadi kalau kita hanya menjelaskan cara pengobatan, mekanismenya begini tanpa kita elaborasi lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya, low key and practical, maka pasien itu tidak akan patuh pada pengobatan dan efek samping tidak akan terkendali. Gitu. Dampak positifnya apa? Nanti repeat order ke kita. Mereka akan lebih percaya sama kita. Gitu. Jadi pasien itu tidak akan berpindah ke tempat lain. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.